Setiap orang pasti mengetahui seperti apa sosok Yesus. Dia merupakan figur yang paling banyak dilukis dalam semua bidang seni di negara-negara barat, dikenal dengan rambut, janggut, dan jubah berlengan panjang, yang seringkali berwarna putih dan mantel berwarna biru. Tetapi, apakah sosok dia memang seperti itu? Bisa jadi tidak. Faktanya, dengan gambar Yesus yang sangat terkenal ini, sebenarnya berasal dari era Bizantium, dari abad ke-4 Masehi, dan gambaran Yesus dari masa ini bersifat simbolik, dan semuanya mengenai makna, tidak akurat secara historis. Menurut Anda, bagaimana rupa dan wajah Yesus yang sebenarnya? Penggambaran Yesus sebagai seorang pria Eropa berkulit putih telah menjadi sorotan baru selama periode introspeksi terhadap tradisi rasisme di masyarakat. Ketika para pengunjuk rasa menyerukan penghapusan patung-patung konfederasi di Amerika Serikat. Aktivis Shaun King melangkah lebih jauh, dengan menyarankan agar mural dan karya seni yang menggambarkan Yesus berkulit putih harus diturunkan. Bukan dia saja yang kekhawatirannya, bahwa penggambaran Kristus digunakan untuk menegakkan gagasan supremasi kulit putih. Yesus dalam sejarah, kemungkinan besar memiliki mata dan kulit berwarna coklat seperti orang-orang Yahudi abad pertama, yang berasal dari Galilea, yaitu sebuah wilayah di Israel dalam Alkitab. Tetapi tidak ada yang tahu persis seperti apa rupa Yesus. Tidak ada gambar yang diketahui tentang Yesus dari masa hidupnya, dan meskipun Raja Saul dan Daud dari Perjanjian Lama, secara eksplisit disebut tinggi dan tampan di dalam Alkitab, hanya ada sedikit indikasi tentang penampilan Yesus dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ini adalah gambar wajah Yesus yang kita umumnya kenali, dan sangat sulit atau tak bisa kita lepaskan dalam bayangan mental kita, ketika kita memanggil namanya. Berhubung kita sudah sangat lama terkondisikan begitu. Apakah Yesus itu sosok yang berkulit putih, berambut panjang pirang dan berombak, berbiji mata biru, berjanggut, dan berkumis tebal, seperti misalnya tampak pada gambar tersebut? Dan yang mungkin dipajang pada dinding kamar belajar Anda, terutama umat Kristen? Caesar Borgia yang wajahnya dijadikan model wajah Yesus zaman barok. Itu adalah wajah Yesus dari para pelukis zaman barok atau zaman Renaissance di Eropa, yaitu pada abad 14 sampai abad 16, yang mula-mulanya merupakan salah satu dari sekian lukisan wajah Caesar Borgia, yaitu seorang putra berkepribadian buruk dari Paus Alexander ke-6, atau yang dikenal juga sebagai Rodrigo Borgia, pada tahun 1431 sampai tahun 1503. Wajah Caesar Borgia ini dilukis oleh Michelangelo Buonarroti dan Leonardo da Vinci atas permintaan ayahnya pada tahun 1492, menurut sebuah catatan Alexandre Dumas. Loh, jika memang begitu, lantas wajah Yesus yang sebenarnya bagaimana? Ya, tentu Anda penasaran, dan saya pun juga begitu. Namun tak sedikit peneliti yang menarik suatu kesimpulan, bahwa wajah Yesus model zaman barok sebetulnya diambil dari wajah suatu dewa Mesir, yang bernama Serapis, yang dipandang mempunyai fitur-fitur gabungan antara dewa-dewa Mesir dan dewa-dewa dari Yunani. Ini adalah pemodelan wajah Serapis sebagai wajah Yesus Kristus sudah terjadi jauh sebelum zaman barok, yakni ketika Kaisar Konstantinus Agung berkuasa sekitar abad ke-4 Masehi, dan menetapkan wajah Dewa Serapis sebagai wajah Yesus Sang Kristus. Tentu, dalam hal ini, motif Sang Kaisar adalah gabungan motif politik dan motif keagamaan lewat sinkretisme simbol-simbol religio-politik, untuk mengkonsolidasi kekaisarannya. Sekarang kita masuk ke suatu usaha merekonstruksi wajah Yesus dengan memakai sains dan teknologi modern. Gambar 3 dimensi, kepala dan wajah seorang laki-laki di gambar ini tentu tidak Anda kenal bukan? Perhatikanlah. Dia berkulit gelap sawo matang dan sedikit agak hitam, berambut tebal, lurus, pendek, berkeriting kusut dan berwarna hitam, serta kedua biji matanya berwarna coklat. Anda perlu tahu, gambar ini adalah sebuah gambar kepala Yesus orang Nazaret yang dirancang dan dibangun dengan suatu metode ilmiah oleh sebuah tim yang ditugaskan oleh TV BBC di London, dengan memakai bukti-bukti medis forensik,
arkeologis, geografis, dan artistik yang diperoleh dari abad pertama Masehi, yaitu masa kehidupan Yesus itu sendiri. Potret wajah Yesus ini dipublikasikan pertama kali secara khusus pada suatu acara tayangan TV BBC, selama musim Paskah pada tahun 2001. Ini tayangan serial yang terdiri atas 3 bagian, yang diberi judul, Son of God. Dan tayangan perdana dimulai pada hari Minggu, 25 Maret tahun 2001. Selain itu, tim BBC juga mempelajari dengan cermat wajah-wajah orang Yahudi pada abad pertama. Pengonstruksian patung kepala sosok Yesus orang Nazaret ini ditangani oleh seorang seniman medis forensik, yaitu Richard Neave dari Universitas Manchester. Setelah semua tahap riset keilmuan dijalankan, wajah Yesus dari tim BBC dihasilkan lewat komputer. Tim BBC menyatakan bahwa potret wajah Yesus yang mereka hasilkan adalah potret wajah pertama, yaitu true to life. Salah seorang anggota tim BBC itu, Joe Zias, seorang arkeolog dari Israel menyatakan, "Dalam merekonstruksi kepala ini, kami tidak mengklaim bahwa inilah persisnya wajah Yesus, tetapi kami mencoba untuk menyingkirkan semua citra buruk sekian banyak figur Yesus yang bukan-bukan, yang dilukiskan berambut pirang, bermata biru, yang menjadi ciri produk-produk di Hollywood." Wajah Yesus berkulit gelap dan kehitaman dengan sepasang mata hitam tersebut berasal dari sebuah gereja di Roma, dari kurun tahun 530 Masehi. Gambar ini sama sekali tidak mirip dengan gambar wajah Yesus manapun yang dilukis jauh lebih kemudian. Patung seorang perempuan pada gambar ini dikenal sebagai Black Madonna, atau Bunda Maria Hitam, yang sedang memangku seorang anak-anak, yaitu Yesus, yang tentu saja juga berkulit hitam. Patung itu bukanlah patung-patung yang dibangun di zaman modern untuk mempropagandakan teologi hitam, sebagaimana dihayati banyak orang Kristen kulit hitam di Afrika maupun di Amerika Utara, yang dilakukan oleh orang-orang Amerika kulit hitam yang modern. Patung-patung Madonna hitam semacam ini, ada yang dibuat dari kayu, dan ada juga yang dari batu, jumlahnya sampai 5 atau 600-an, dan dibuat oleh prazaman barok. Pada zaman abad pertengahan, yaitu sekitar abad ke-11 sampai abad ke-15 Masehi, dan sekarang ini tersebar di banyak gereja, kuil, tempat suci, dan museum di banyak kota di Eropa Barat. Dan mula-mula dibuat di Italia pada abad ke-13 atau abad ke-14 Masehi. Mengapa keduanya berkulit hitam? Salah satu penjelasan yang paling masuk akal adalah, sebagaimana dipertahankan banyak peneliti, bahwa Black Madonna menampilkan warna kulit yang sebenarnya dari Bunda Maria dan putranya yaitu Yesus. Perhatikan raut wajah Yesus dari wilayah Ethiopia pada abad ke-17 Masehi, atau abad ke-18 Masehi. Kulit wajahnya berwarna sawo matang, dengan rambutnya hitam kelam tebal dan sepasang biji matanya berwarna hitam. Wajah Yesus dari Ethiopia abad ke-17 ini sama sekali tidak mirip dengan wajah bule Yesus yang dilukis pada zaman barok. Apa kesimpulan yang bisa ditarik dari gambar Yesus tersebut? Ya, tidak lain, bahwa wajah Yesus yang berkulit putih, berambut pirang panjang dan bermata biru, Yesus di zaman barok, bukanlah wajah asli Yesus dari orang Nazaret. Dan tentu saja, orang Kristen yang sudah terbiasa berpaling ke Eropa untuk mencari sumber-sumber kekayaan dogmatis dan spiritual mereka akan sangat tidak menyukai Sang Yesus yang berkulit gelap sawo matang, berambut hitam pekat, pendek dan agak kusut, serta berbiji mata coklat, seperti yang telah berhasil direkonstruksi oleh tim BBC tadi. Bagi orang-orang Kristen Ortodoks Eropa, termasuk orang-orang Kristen Ortodoks di Indonesia, Yesus dari tim BBC ini sungguh tidak membahagiakan, dan sungguh suatu ajaran yang heterodoks, dan karenanya sangat patut untuk ditolak. Yesus heterodoks dari tim BBC ini sangat membuat mereka merasa diserang dan dilukai. Persis sama dengan perasaan orang-orang Farisi ketika mereka melihat Yesus orang Nazaret sedang duduk dan makan semeja dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa, padahal sang rabi informal ini boleh dikata sama pekerjaannya dengan mereka sebagai guru-guru masyarakat. Tetapi, orang harus tidak boleh lupa, di dalam heterodoksi terdapat juga kebenaran yang malah sering lebih kelihatan, ketimbang yang ada di dalam ortodoksi. Tapi, hemat saya, sejauh yang dipakai adalah ilmu pengetahuan dan metode ilmiah, hasil-hasil rekonstruksi wajah asli Yesus oleh siapapun tidak akan berbeda jauh satu sama yang lainnya.
Hanya ada satu wajah asli sosok Yesus dari orang Nazaret, tetapi ada banyak dan beraneka ragam perenungan tentang siapa dan bagaimana sosok Yesus itu sendiri, yang dengan dinamis terus dilakukan dari zaman ke zaman, dan dari tempat ke tempat. Yesus yang satu, melahirkan 4 kitab Injil yang berbeda dalam Perjanjian Baru. Ini sudah terjadi di abad pertama Masehi. Hanya ada satu sosok Yesus dalam sejarah, tetapi ada banyak perenungan dan kepercayaan tentang siapa dan bagaimana Yesus itu bagi orang yang hidup di zaman-zaman lain dan di tempat-tempat yang berbeda, dengan kebudayaan dan alam pemikiran yang tentu saja juga berlain-lainan. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.